Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Belajar Channel bersama saya, Patricia. Dalam video kali ini, saya akan memberikan materi tentang Public Area Section. Untuk awal pertemuan kita, saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup seksi area umum atau public area. Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini agar Anda dapat mendapatkan informasi terbaru mengenai Zona Belajar Channel. Perkembangan dunia pariwisata di Indonesia begitu pesat dengan jumlah wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri terus bertambah. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 1,51 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Dan jumlah persentase wisatawan yang berkunjung ke Indonesia meningkat sebesar 8,44% dari tahun 2017, yaitu sejumlah 1,39 juta wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan di Indonesia memberikan peluang pada tempat penginapan seperti hotel. Dalam menjalankan operasional hotel, hotel mempunyai beberapa departemen seperti front office, housekeeping, food and beverage department, accounting department, sales and marketing department, human and resources department, serta security department. Salah satu departemen yang memiliki peran penting di hotel adalah housekeeping department. Housekeeping Departemen merupakan departemen yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keindahan di seluruh area hotel. Kita awali materi ini dengan mengenal terlebih dahulu ruang lingkup dari seksi area umum atau public area. Public area atau area umum dalam suatu hotel harus selalu dijaga kebersihan dan kerapihannya karena tempat tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi para tamu. Public Area Section adalah salah satu bagian dari housekeeping department yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kerapian seluruh area hotel. Karyawan yang bertugas pada bagian public area ini adalah houseman dan housemaid. Secara garis besar, houseman merupakan karyawan pria yang bekerja di public area, sedangkan housemaid adalah karyawan wanita yang bekerja di public area. Ada dua bagian yang termasuk dalam public area di sebuah hotel, yaitu bagian dalam hotel dan bagian luar hotel. Kita mulai dengan bagian dalam hotel. Bagian dalam hotel pertama yaitu restoran. Restoran yang terdapat di sebuah hotel umumnya menjual berbagai macam makanan dan minuman sesuai dengan spesialisasi penyajiannya. Jumlah restoran tergantung pada besar kecilnya hotel atau jumlah kamar. Umumnya, houseman atau housemaid yang bertugas dalam membersihkan area restoran datang seusai waktu breakfast, lunch, dan dinner. Untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan public area atau area umum dengan baik, Anda dapat mengunjungi laman berikut di http
www.bengkolkata.com/web/public area cleaning. Silakan kalian bisa menjelajah link tersebut untuk melihat bagaimana cara membersihkan atau bagaimana cara menjaga kebersihan public area atau area umum. Selanjutnya adalah bagian berikutnya, yaitu bar. Bar adalah salah satu bagian restoran di sebuah hotel yang menyediakan berbagai jenis minuman alkohol dan non-alkohol. Biasanya orang yang membuat minuman disebut bartender. Selain bertugas membuat minuman, seorang bartender harus selalu menjaga bar agar tetap bersih. Hal ini juga dibantu oleh seorang hostman yang bertugas di area restoran. Bagian selanjutnya adalah meeting room atau ruang pertemuan. Meeting room adalah salah satu bagian dari function room sebuah hotel dengan ukuran ruangan yang kecil dan digunakan untuk mengadakan event resmi seperti meeting, workshop, pertemuan, dan seminar. Seorang hostman yang bertugas di area function room bertanggung jawab dalam hal kebersihan dan keamanan dari function room tersebut. Selanjutnya adalah ballroom. Ballroom adalah salah satu bagian dari function room dengan ukuran ruangan yang besar dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan tamu. Bagian berikutnya adalah lobby. Lobby adalah ruang utama dekat pintu masuk bangunan tertentu seperti hotel, bioskop, dan gedung perkantoran. Lobby biasanya dilengkapi dengan berbagai perangkat meja dan kursi. Hostman yang bertugas di area lobby selalu menjaga kebersihan lobby karena area tersebut merupakan area yang sering dilewati oleh tamu. Selanjutnya adalah toilet. Toilet merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan para tamu. Perlengkapan di toilet seperti sabun pencuci tangan, tisu, dan hand dryer harus diperhatikan oleh hostmate yang bertugas sehingga para tamu dapat menggunakan toilet dengan nyaman. Selanjutnya adalah fitness center. Fitness center merupakan ruangan yang digunakan untuk melatih kebugaran dengan atau tanpa alat bantu. Fitness center dibersihkan pada saat malam hari agar tidak mengganggu aktivitas tamu. Next adalah salon dan spa. Salon dan spa adalah salah satu fasilitas di hotel yang menyediakan pelayanan dan perawatan kecantikan. Salon dan spa dilengkapi dengan beberapa ruangan yang beda fungsi seperti kamar ganti, ruang mandi, meja penerima tamu, dan bathtub. Spa room biasanya dibersihkan pada malam hari. Next adalah koridor. Koridor merupakan jalan penghubung antara ruangan ataupun kamar hotel yang dapat dilalui para tamu dan staf hotel. Selanjutnya adalah office. Dalam sebuah hotel terdapat ruangan yang digunakan oleh para staf hotel untuk mengurus administrasi hotel tersebut, yaitu office. Umumnya, hostman atau hostmate yang bertugas membersihkan office datang pada sore hari atau saat evening shift. Dan bagian dalam yang terakhir adalah ruang karyawan atau employee area. Employee area adalah area yang digunakan oleh karyawan untuk beristirahat.
Employee area terdiri dari locker room dan employee dining room atau EDR. Locker room merupakan tempat untuk meletakkan barang bawaan karyawan. Locker room juga umumnya dilengkapi dengan kamar mandi. Lalu employee dining room atau EDR adalah ruang makan khusus untuk karyawan hotel. Menu makanan yang dikonsumsi para karyawan hotel di EDR sudah diatur oleh eksekutif chef setiap harinya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari dalam hotel yang menjadi ruang lingkup dari public area section. Nah, setelah bagian dalam, maka ada juga bagian luar yang menjadi ruang lingkup pekerjaan dari public area section. Bagian luar yang pertama adalah tempat parkir atau parking area. Tempat parkir merupakan area yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan tamu dan karyawan hotel. Tempat parkir biasanya dibangun di area yang cukup luas dan besar sehingga dapat menampung banyak kendaraan. Selain itu, tempat parkir berukuran luas dan besar akan memudahkan proses keluar masuk kendaraan. Tempat parkir juga harus selalu terjaga kebersihannya. Tempat selanjutnya adalah kolam renang atau swimming pool. Kolam renang merupakan fasilitas yang disediakan oleh hotel untuk tamu yang ingin berenang. Kolam renang hotel biasanya dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan lainnya, mulai dari bangku dan kursi santai, meja, kamar mandi, handuk, hingga perlengkapan berenang. Tempat selanjutnya adalah kids area. Kids area merupakan tempat yang disediakan hotel bagi tamu yang membawa anak-anak. Pada kids area tersedia berbagai macam wahana bermain, seperti ayunan dan perosotan. Dengan demikian, anak-anak bisa bermain dan bersosialisasi. Nah, itu adalah ruang lingkup public area pada bagian luar hotel. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, seorang hostman atau hostmate harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah penampilan yang baik. Penampilan yang baik ini merupakan hal yang penting bagi seorang hostman. Nah, dalam mengerjakan tugasnya, mereka harus berpenampilan bersih dan rapi. Memakai pakaian yang bersih dan rapi, tidak memakai perhiasan berlebihan, panjang rambut hostmate tidak melebihi leher, atau rambut harus pendek. Khusus untuk hostmate, gunakan hairnet dan make up yang natural. Selanjutnya adalah sikap yang baik. Hostman atau hostmate harus memiliki sikap yang baik dalam mendukung kualitas kerja. Dua hal yang termasuk dalam sikap yang harus dimiliki oleh setiap hostman dan hostmate, yaitu sikap kerja dan sikap mental. Sikap kerja meliputi tepat waktu, memiliki tanggung jawab pada pekerjaan, menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan prosedur operasi standar untuk hotel, memiliki loyalitas, bekerja secara cepat dan tanggap. Nah, sikap mental meliputi self-motivation atau memiliki self-motivation atau memiliki motivasi, lalu murah senyum, sopan, ramah, dan selalu memberi salam seperti good morning, good afternoon, atau good evening kepada para tamu sehingga tamu merasa diperhatikan. Selain itu, petugas public area harus memiliki pengetahuan yang memadai atau product knowledge.
Hostman atau hostmate harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai product knowledge, yaitu product knowledge tentang hotel dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam hotel. Contohnya, ketika tamu menanyakan letak restoran, seorang hostman harus mengetahui dan menunjukkan arah menuju restoran secara tepat. Selanjutnya adalah memiliki keterampilan dalam bekerja atau skill. Hostman atau hostmate harus terampil dalam bekerja dan mampu berkomunikasi dengan sesama karyawan, baik karyawan hotel ataupun tamu. Hal ini bertujuan menjaga sikap profesional seorang housekeeper di lingkungan hotel. Setelah kita memahami bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab dari atau ruang lingkup dari public area, sekarang kita akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab seksi area umum. Untuk memperlancar tugas dan tanggung jawab setiap seksi di public area, penjabaran deskripsi tugas pokok serta tanggung jawab untuk seksi public area mulai dari public area supervisor, public area attendant, hingga hostman-hostmate sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar kegiatan di public area dapat berjalan dengan efektif. Kita mulai dengan public area supervisor. Public area supervisor adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapihan, dan pemeliharaan public area seperti lobby, F&B outlet, meeting room, office, parking area, swimming pool, dan toilet. Nah, tugas pokok seorang public area supervisor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan public area, lalu memeriksa secara teliti setiap ruangan yang dibersihkan seperti bar, restoran, toilet, dan kolam renang. Bertanggung jawab apabila salah satu hostman atau hostmate melakukan kesalahan. Melengkapi laporan dalam public area supervisor logbook setiap hari. Bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program pemeliharaan atau pembersihan secara berkala seperti kristalisasi, pencucian lantai atau karpet, pencucian kaca jendela, dan general cleaning. Melakukan handling over dengan shift sebelumnya saat mulai bekerja dan handling over dengan shift berikutnya setelah selesai bekerja. Bertanggung jawab terhadap biaya atau cost dan penggunaan barang public area seperti cleaning agent, supplies, dan equipment. Bertanggung jawab dalam menerapkan prosedur yang sudah ada seperti keamanan dalam menjalankan tugas dan menjamin kebersihan ruangan yang diawasi. Mengecek kembali kelengkapan dan kebersihan alat-alat di public area dan memastikan janitor dalam keadaan bersih. Selanjutnya adalah public area attendant. Public area attendant adalah petugas yang menjalankan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh public area supervisor. Public area attendant terdiri atas hostman atau hostmate. Tugas pokok seorang public area attendant yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan dan merawat seluruh area yang menjadi tanggung jawabnya. Membersihkan furnitur, lantai, karpet, kaca-kaca, pintu dan bingkainya, ashtray di setiap meja dan standing ashtray, serta
ruangan-ruangan di hotel seperti restoran, lobi, toilet, dan bar. Memelihara setiap perlengkapan atau peralatan kerja. Membuang sampah yang ada di lantai ataupun di area parkir. Melaporkan kerusakan dan kehilangan inventaris kepada Public Area Supervisor. Melaksanakan general cleaning yang diperintahkan oleh Public Area Supervisor. Melengkapi perlengkapan yang ada di ruangan seperti mengganti plastik sampah, meletakkan tisu di toilet, dan mengganti parfum ruangan jika sudah setengah atau seperempat habis. Merapikan dan membersihkan alat-alat yang sudah digunakan, lalu menjaga kondisi meeting room, ballroom, dan banquet room dalam keadaan bersih dan rapi, baik saat tidak digunakan, saat digunakan, maupun selesai digunakan. Memeriksa kerapihan, kebersihan, dan kelengkapan keperluan public area section seperti troli, cleaning supplies, cleaning agent, dan cleaning equipment. Dan yang terakhir adalah mendahulukan kebersihan ruang yang akan digunakan terlebih dahulu seperti office dan toilet. Selanjutnya adalah yang terakhir, pembagian tugas seksi area umum atau public area. Tugas pelayanan kebersihan dan perawatan di area umum atau public area dilakukan oleh public area attendant, yaitu hostman dan hostmate. Tugas tersebut terbagi menjadi 3 shift, yaitu morning shift, afternoon shift, dan night shift. Kita mulai dengan morning shift atau kelompok kerja pagi. Kelompok kerja pagi ini dimulai pukul 8 pagi sampai 16.00 sore. Hal ini karena tugas seorang public area attendant lebih banyak pada pagi hari. Tugas hostman dan hostmate pada pagi hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dusting. Dusting ini merupakan metode pembersihan permukaan benda dengan cara mengelap menggunakan kain khusus yang kering sehingga debu terangkat. Lalu glass sweeping. Glass sweeping di sini adalah metode pembersihan kaca dari debu atau noda dengan menggunakan glass sweeper sehingga kaca pada permukaannya terlihat bersih. Kemudian mopping. Teknik membersihkan lantai dari debu dan kotoran dengan menggunakan mop. Selanjutnya adalah vacuuming, metode pembersihan dengan cara menyedot debu pada karpet atau lantai dan peralatan lainnya menggunakan vacuum cleaner. Dan terakhir adalah membersihkan guest toilet dan employee toilet. Setelah tadi kita melihat morning shift, maka sekarang kita melihat kelompok kerja sore atau evening shift. Kelompok kerja sore ini dimulai dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 24.00. Nah, tugas yang dilakukan oleh kelompok kerja sore adalah melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok kerja pagi. Tugas dan tanggung jawab seorang public area pada kelompok kerja sore adalah: pertama, menjaga dan melanjutkan tugas rutin pada kelompok kerja pagi, membersihkan dan merapikan seluruh kantor manajemen setelah jam berakhir, mengontrol kebersihan lobi, mengontrol kebersihan asbak, dan tempat sampah. Lalu shift berikutnya adalah night shift. Kelompok kerja malam dimulai pada pukul 24.00 sampai dengan pukul 8 pagi. Tugas yang dilakukan public area attendant pada malam hari adalah melakukan general cleaning. Nah, kegiatan
yang termasuk dalam general cleaning yaitu sebagai berikut: mencuci karpet di lobi, restoran, dan bar, membersihkan tangga, koridor hotel, dan dinding lobi, membersihkan ruang rapat dan ballroom setelah pesta atau rapat selesai, membersihkan loker karyawan, dan membersihkan elevator atau lift tamu. Demikian materi tentang ruang lingkup dari public area. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi-materi yang lebih dalam lagi, saya akan memberikan kepada kalian aktivitas mandiri. Apa saja aktivitas mandirinya? Yaitu silakan kalian mengunjungi hotel-hotel di dekat tempat tinggalmu. Observasilah kegiatan-kegiatan hostman atau housemaid pada saat morning shift, evening shift, dan night shift. Observasi dapat berupa pertanyaan seperti apa yang mereka kerjakan, apakah ada kendala saat bekerja, atau apa masalah yang sering muncul. Nah, setelah itu buatlah laporan hasil observasi kamu. Hasil observasi kalian bisa kalian isi pada tabel berikut. Di tabel ini ada pembagian tugas, ada pemerincian tugas. Pada kelompok kerja pagi, silahkan dijabarkan tugas-tugasnya seperti apa. Begitupun dengan kelompok kerja sore dan kelompok kerja malam. Catatan, jika waktu tidak memungkinkan, kamu dapat mengidentifikasi kegiatan hostman atau housemaid saat morning shift, evening shift, dan night shift melalui video yang ada di YouTube. Silakan kalian bisa mengeksplorasi dengan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah aktivitas kelompok. Kalau tadi adalah aktivitas mandiri yang saya berikan. Nah, sekarang kalian juga akan mengerjakan aktivitas kelompok. Apa saja aktivitas kelompoknya? Silakan kalian membuat aktivitas yang berkaitan dengan isi bab ini, yaitu sebagai berikut. Bentuklah kelompok yang setiap kelompoknya terdiri atas 5 orang. Diskusikanlah pembuatan jadwal untuk pembagian tugas membersihkan area umum atau public area. Kemudian presentasikan di depan kelas bersama kelompokmu dan pastikan semua anggota kelompokmu terlibat. Lalu setelah selesai, kumpulkan hasil presentasi dalam bentuk laporan. Rangkuman dari materi hari ini adalah yang pertama, public area section adalah salah satu bagian yang terdapat pada Departemen Housekeeping yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, dan kenyamanan seluruh area hotel. Lingkup tugas-tugas seorang hostman atau housemaid yaitu area lobi, toilet, restoran, meeting room, dan fasilitas untuk karyawan hotel. Orang yang bertanggung jawab penuh atas kebersihan atau pemeliharaan public area disebut public area supervisor. Sedangkan orang yang membersihkan public area attendant atau hostman atau housemaid adalah bagian dari public area. Demikian materi singkat yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga materi mengenai ruang lingkup seksi area atau ruang lingkup seksi area umum atau public area, kemudian tugas dan tanggung jawab seksi area umum atau public area, dan yang terakhir adalah pembagian tugas seksi area umum dan public area dapat kalian mengerti. Apabila masih ada yang masih belum memahami, silahkan kalian bisa
meninggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Jona Belajar Channel. Semoga video ini bermanfaat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.